Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabar kerabat sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Saya akan membagi beberapa tips untuk bertemu dengan Hodam sendiri yang saya praktekkan semalam. Dan nanti insya Allah akan saya ceritakan setelah cara yang saya berikan ini. Jadi pertama-tama sebelum tidur kita berwudu dulu, lalu kita sholat tahajud. Saya lakukan bukan sesudah tidur, tapi sebelum tidur. Setelah saya tahajud, saya tawasul kepada Rasulullah, kepada Allah, doakan. Lalu kepada malaikat, kepada Ibu Ratu, kepada Damarwulan, pada Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Jayadewata, lalu kepada kakek-kakek kita. Dari pertamanya itu saya lakukan dari garis ibu. Jadi misalkan kita tahu nih, seperti misalkan antum ada tiga keturunan, 3 obor. Misalnya bapaknya ibu, kakeknya ibu, lalu uyutnya ibu. Nah, sebutkan dulu dari uyutnya ibu, lalu kakeknya ibu, bapaknya ibu, baru ibu kalian. Setelah itu garis keturunan bapak. Walaupun bapak atau ibu kalian masih ada, tetap diberikan doa Al-Fatihah. Setelah itu keluarga, sanak famili yang kalian kenal itu boleh satu-satu atau boleh langsung semua untuk keluarga yang meninggal. Al-Fatihahin. Jadi itu dikhususon semuanya satu-satu. Lalu setelah itu setelah tahajud melaksanakan tawasul seperti itu, lalu kita kembali sudah semua, lalu kita khususkan kepada diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini itu saya lakukan 8 kali. 8 kali itu yang harusnya saya lakukan 7 kali, niat saya 7 kali, ternyata dalam hati saya minta 8, kurang 1 bilang. Tapi tidak dipungkiri bahwa itu dari hari lahir, tidak sih. Ada yang bilang hari lahir misalkan hari Sabtu 9, Senin 1, selesai itu ya. Kalau salah tolong tulis di komen. Tapi setahu saya semalam yang saya lakukan tidak terlihat tidak menjurus kepada hari lahir sih. Jadi setelah saya lakukan seperti itu,
Lalu saya tidak baca apa lagi, saya fokuskan bismillah dan saya tidur. Sebelum tidur saya doa, ya Allah, pertemukanlah dengan khodamku dan apa keinginanku, bahwa keinginanku adalah ingin bertemu makhluk-makhluk gaib dengan jelas dan seksama. Lalu saya tertidur. Tidak lama, mungkin sekitar, saya tidak tahu ya, terlihat sih 1 menit, baru 1 menit. Itu tepat dengan apa yang saya lihat biasa. Mulai tangan-tangan, bayangan tangan-tangan itu jelas seperti mimpi, tapi tidak terlihat mimpi. Tapi dengan tempat yang sangat berbeda. Ini masih sangat teringat terngiang-ngiang di kepala saya. Lalu setelah itu saya mulai terbangun. Seperti ada yang melihat di sekitar saya. Saya lihat dan cahaya yang memang harusnya gelap agak sudah terlihat redup. Bahwa cahaya-cahaya dari luar itu terlihat. Lemari terlihat, pintu, dan saya tidak tidur menghadap ke pintu atau setengah pintu. Jadi biasa, seperti tidur biasa saja. Bayangan itu mungkin beberapa menit terlihat bahwa ya bayangan tangan. Tidak lama tiba-tiba saya seperti mata itu seperti agak mengantuk tapi tidak gitu, tidak mau tidur. Merem melek. Saya lihat di sebelah kanan saya ada seperti jadi hitam, tapi ada putihnya. Jadi sebelum terlihat situ tuh di mimpi itu seperti sedang ketemu orang, tapi di sebelahnya orang itu nyanyi mulu. Saya bilang dia nyanyi mulu. Dia malah tiba-tiba kayak pakai bungkusan seperti pocong. Dia bolak-balik ngapain sih gitu. Saya bilang nggak usah begitulah gitu. Tiba-tiba pas saya melek dari bangun terjaga saya gitu, saya melek dan itu jelas di samping saya. Pocongnya itu ada di samping saya, jelas sangat jelas itu di samping saya, sedang melihat saya, cuman matanya kurang jelas. Itu ngeliat saya, ini apa, ini bener apa enggak, saya liatin. Cuman badan saya sudah tidak bisa bergerak. Badan saya sudah gerak, udah berat, sangat berat. Saya gerak mau kanan kiri, tapi alhamdulillah saya kata kotor tidak ada keluar. Astagfirullahaladzim, semua bahasa baik, alhamdulillah. Saya sangat, tapi di situ saya terjaga dan teringat bahwa asal mulanya akan bertemu atau meraga sukma adalah bertemu dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Apa entah benar atau nyata atau tidak, saya tidak tahu karena saya belum pernah melihat secara kasat mata langsung. Hanya pada waktu saat dulu kala, memang bukan dulu kala sih, tahun 2012 saya pernah mengalami seperti ini. Sebelum tahu keilmuan ini, saya melihat pocong. Tapi salahnya saya mengatakan kata-kata kasar seperti binatang-binatang.
Hanya saja di sini saya sudah sedikit agak paham. Jadi saya tidak mengatakan kata-kata itu lagi, tapi mengatakan asma-asma Allah, asma-asma pendek. Lalu saya dari situ terus lihat dia, pandang dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jika memang ini memang saya susah berkata-kata. Jika ya Allah memang ini adalah halangan dan rintangan, mohon lewatkanlah. Tapi apakah ini khodam saya merasa seperti itu. Saya berpikir seperti itu semalam. Jika memang khodam ini punya saya, tolong jauhkanlah atau buanglah, karena saya tidak mau khodam seperti ini. Wujud asli seperti apa? Masa pocong?